Perkenalkan, nama saya Samuel Rivaldo Menayang, NIM 2202110601115, akan mengerjakan tugas satu dari praktikum jaringan komunikasi data. Oke, dari yang part 1, yang pertama adalah diminta untuk eh, mengambil atau mendrag dua switch, yaitu S1 dan S2, ke rack, to the rack. Click and drag two pieces to the table. Jadi dua switch dan dua PC. Yaitu kita pertama-tama pergi ke sini ke miscellaneous dan kita klik switch dan kita letakkan di sini. Kemudian switch yang kedua kita letakkan di sini. Baik. Ini adalah power distribution dari kedua device ini, yaitu switch 1 dan switch 2. Agar tidak sulit untuk eh, diingat, kita namai saja switch yang di atas adalah switch 1 dan switch yang di bawah adalah switch 2. Oke. Lalu komputer di atas meja. Two pieces on the table. Kita pergi ke end devices, kemudian kita tarik PC atau klik dan kita letakkan di atas meja dua PC. Kemudian pastikan untuk menyalakan kedua PC tersebut. Untuk menyalakannya, kita perlu mengklik PC tersebut dan melihat apakah lampu kuning ini pada PC sudah menyala atau belum. Jika kita lihat sekarang, ini sudah posisinya sudah on. On adalah ditandakan dengan lampu berwarna kuning. Begitu juga dengan PC 2. Kita juga perlu menamakan PC ini agar mudah untuk diingat. PC A dan PC B. Yang sebelah kiri kita namakan PC A, lalu yang sebelah kanan kita namakan PC B. Oke, bisa dilihat namanya sudah berubah PC A dan PC B. Lalu on the cable patchboard, klik the copper crossover cable. Jadi kita klik di sini dan kita pilih copper crossover yang berwarna oranye ini. Lalu kita klik pada fast Ethernet 01 port pada switch 1 atau E1. Kita ke switch yang ini, kemudian kita pastikan ada di fast Ethernet 01. Yang ini ya, fast Ethernet 01. Dan kita hubungkan pada fast Ethernet 01 pada port S2 atau switch 2. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini, on the cable patchboard, klik the copper straight through yang ini, yang berwarna hijau, hijau kekuningan. Lalu kita hubungkan fast Ethernet 018 pada switch 2 yang ini. 018 kita cari yang ini, fast Ethernet 018.
Oh maaf, yang ini ternyata. Copper straight through cable, klik device Ethernet 06. Jadi bukan yang ini. Eh, yang di switch 1 dulu. Fast Ethernet 06 yang ini ke Fast Ethernet 0 pada PCA. Berarti kabel yang tadi kita hubungkan dengan PCA yang Fast Ethernet 0. Ya, sama juga kita lakukan pada PCB, namun kita menggunakan port dari switch 2, yaitu Fast Ethernet 018 yang ini. Oke. Oke. Lalu visually inspect network connections. Oke, maksudnya adalah ketika sudah terkonek, lampu berwarna hijau pada PC akan menyala. Seperti yang kita lihat di sini ada lampu berwarna hijau dari PCA dan PCB, yang berarti sudah terkonek di antara switch 1 ke PCA dan switch 2 ke PCB. Kita lanjut ke part 2, yaitu configure PC host. Oke, yang poin A, klik pada PCA, kemudian ke desktop, dan IP configuration. Lalu pada PCA, IP-nya disuruh adalah 192.168.1.1.10. Oke. Dan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Dan di sini sudah otomatis terisi. Kita tutup uh, Windows dari PCA. Dan kita lakukan hal yang sama pada PCB. Ke desktop, IP configuration, dan temukan IP-nya 192.168.1.11. Karena kenapa titik 11? Karena merujuk pada tabel dari atas ini, yaitu PCA 192.168.1.1.10, 168.1.10, dan PCB 192.168.1.11. Oke, kita lanjut. Oke, pada poin D, dia menyuruh klik pada PCA, kemudian pada desktop, command prompt, lalu kita gunakan command yaitu IP config/all. Oke. Kemudian kita masukkan komen ping pada PCB. Kita ping menggunakan IP dari PCB yaitu 192.168.1.11. Oke, kita lihat di sini prosesnya sudah berhasil. Jika dibandingkan dengan hasil yang ada pada contoh di tugas, hasilnya sudah sama. Jika semua sudah dilakukan, part 2 selesai, kita lanjut pada part 3, yaitu configure and verify basic switch settings. Oke, kita close dulu yang ini. On the cable patch board, click a console cable.
Uh, jadi kita ke logical dulu, kita atur logicalnya agar terlihat lebih rapi. Oke, kita memilih console cable. Otomatis kita cari yang ini, yang berwarna biru ini, console cable. Lalu connect the console cable between S1 atau switch 1 and PCA atau PCI. Antara switch 1, konsol, dan PCA. Oke, jika sudah, kita lanjut. Oke, kita klik PCA, lalu desktop dan terminal, dan kita masuk pada uh, terminal dari PCI. Dan di sini kita disuruh untuk masuk ke privilege exec mode. Untuk masuk ke privilege exec mode, kita hanya perlu memasukkan komen enable. Atau bisa saja kita menulisnya tidak secara lengkap, namun merujuk pada komen apa yang ingin kita jalankan. Misalnya, saya hanya mengetik enable, enable, maka sistem sudah tahu kita akan menjalankan komen enable. Oke, kita lanjut. Jika dari switch yang tanda lebih dari sudah berubah menjadi tanda pagar, maka kita sudah memasuki privilege exec mode. Oke. Dan kita perlu menamakan switch, masing-masing switch, switch 1 dan switch 2. Di sini kita bisa baca masih bernama switch. Dan kita perlu untuk mengganti namanya menjadi sesuai yang ada pada tabel di sini adalah E1. Dan untuk merubah namanya, kita coba cari comments-nya dulu. Ya, kita mungkin kita masuk ke mode configure. Wait. Ya, kita masuk dulu pada config terminal. Dan kita ganti host name yang ini. Kita menggunakan komen yang ini. Host name. Lalu kita namakan E1 sesuai yang ada pada tabel. Bisa kita lihat di sini dari switch sudah menjadi E1. Oke, kita lanjut di sini. Kita akan mengganti password, local password. Pertama-tama kita perlu menjalankan enable
secret class. Oh, ada typo. Enable secret class. Kemudian find console 0. Dan kita masukkan passwordnya. Password Cisco. Yang dimana password Cisco ini akan kita gunakan untuk mengakses konsol. Password Cisco, enter, lalu login. Setelah itu kita exit dulu. Oke, configure terminal. Config terminal. Lalu kita enable secret class. Oh, mungkin ada kesalahan. Kita coba saja dulu. Enable secret class. Line console 0. Password Cisco. Login. Lalu kita end. Setelah kita end, kita akan menyimpan atau akan save passwordnya agar ketika kita masuk kembali ke terminal, passwordnya sudah bisa kita gunakan, atau untuk mengakses terminal kita harus mengisi password. Jadi kita mengisi command copy running config running startup config. Oke, kita enter lagi. Dan oke, sudah selesai. Coba kita uji dulu, kita tes dulu. Oh, mungkin kita matikan dulu PC A. Kita nyalakan lagi. Dan coba kita akses terminalnya. Oke. Coba kita, oh wait, ini masih connecting. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita klik switch 1 dan coba kita ke CLI. Ini belum juga ya. Nah, mungkin kita lanjut saja dulu. Configure and enable the VLAN1 interface according to the addressing table. Oke, kita masuk lagi ke PCA dan terminal. Oke, dan coba kita enable. Oke, sudah enable ternyata. Configure terminal.
interface join one, lalu IP address yang dimana IP address yang kita gunakan ini adalah IP address dari switch 192.168.1.255.255.255.0. Enter, lalu no shutdown, oke, enter, lalu kita exit, and dan kita save. Oke, kita lanjut lagi pada poin H, part 3 poin H. A login banner known as the message of the day atau MOTD. Banner should be configured to warn anyone accessing the switch that authorized. Access will not be tolerated. Jadi kita akan membuat banner yang dimana saat kita mengakses terminal akan muncul pesan pada tampilan awal yang memberi tanda atau memberi peringatan pada pengakses yang tidak resmi. Oke, pertama-tama kita pastikan dulu sudah enable, sudah masuk pada privilege mode, lalu kita masuk pada config terminal, lalu kita masukkan banner mode tanda pagar. Oke. Oh, ada typo. MOTD. Lalu kita masukkan pesan yang diakhiri oleh tanda pagar. Misalnya siapapun yang mengakses atau izin bisa digugat. Titik, dan kita taruh tanda pagar. Enter. Oke. Setelah itu kita end. Enter. Copy. Kita ini saja. Oke, copy running config, startup config. Enter. Enter. Oke, sudah kita save. Lalu akan kita coba apakah sudah berhasil. Nah, sekalian kita coba password yang sudah kita buat tadi apa bisa kita gunakan atau tidak. Wait, ini lagi connecting. Kita coba
terminal. Oke, oke kita enter. Oke, sepertinya password yang tadi belum berhasil, jadi akan kita coba lagi. Oke, pertama-tama kita pastikan sudah enable atau masuk pada privilege exit mode. Kemudian kita config terminal, enable secret, dan password pass. Lalu line console 0, password Cisco, lalu kita login. Setelah login, kita end, dan kita save. Copy running config, startup config. Enter, dan oke. Sini sudah oke. Kita coba akses lagi. Kita coba mulai lagi apakah sudah bisa digunakan passwordnya atau belum. Kita matikan dulu. Untuk mematikannya, kita matikan saja kedua PC ini. Lalu kita hidupkan kembali. Oke, connecting. Kemudian untuk tugas berikutnya atau poin berikutnya, save the configuration to the startup file on non-volatile random access memory atau NVRAM. Oke, PCA kita coba, atau bisa juga kita akses lewat CLI switch 1. Kita enter. Oke, belum belum juga ternyata.
Coba lagi. Oke. Untuk mengakses privilege exit mode, ternyata passwordnya di set untuk mengakses mode privilege exec. Nah, seperti yang kita telah buat, kita ketikkan password yang sudah kita buat, yaitu class. Sebentar, kita masuk dulu pada config terminal, line, console, no, password, Cisco, login, and lalu kita copy running config startup config. Oke, ya kita disable.
Oke, lanjut saja dulu ke poin I. Poin ini adalah untuk save apa yang sudah kita lakukan semua tadi menggunakan yang tadi saya sudah run, yaitu copy running config setup config. Lalu display the current configuration menggunakan command show running config. Oke, kita lanjut, yaitu display the iOS version and other useful switch information. Kita menggunakan show version. Oke, seperti yang kita bisa lihat di sini. Lalu display the status of the connected interfaces on the switch. Kita gunakan show interface status. Show interface status. Oke, pada FA01 sudah connected. FA01 adalah yang ini. Ah, oke. Lalu ulangi hal yang sama pada switch 2 menggunakan berdasarkan tabel yang di atas tadi. Dan juga jangan lupa menggunakan nama S2 pada switch 2 pada terminal. Oke, kita pindah pada pada switch 2. Kita bisa akses saja lewat CLI. Oke, pertama-tama kita enable dulu, lalu hostname kita ganti menjadi S2. Oh, config hostname S2. Oke, namanya sudah terganti. Lalu kita melakukan hal yang sama yang sudah kita lakukan pada switch 1. Pertama-tama kita set password, enable mulai dari awal saja. Exit, bisa. Oke, enable secret pass. Kenapa error atau invalid input? Karena kita belum masuk pada privilege exit mode. Maka dari itu kita enable dulu, lalu kita masukkan. Oke, ternyata harus di mode config terminal. Oke, enable secret class. Oke, lalu line 0
password. Nama final, enter dulu. Password Cisco atau Cisco. Enter dan login. Setelah login, kita enable. Maaf. Setelah login, kita end untuk mengakhiri konfigurasinya. Dan kita save menggunakan copy running config start up config. Lalu pakai dash. Oke, enter lagi. Oke, setelah sudah, coba kita lakukan apa yang sudah kita lakukan pada PC A, PC A. Kita tunggu connecting. Oke, kita coba CLI. Enter. Kita disable lalu enable. Oke, passwordnya oke, bisa dijalankan. Kemudian kita masuk ke pemberian nama sudah, password sudah, dan kita akan mengkonfigurasi VLAN 1. Yang dimana kalau di sini 192.168.168.1.2. Kita masuk ke mode config dulu. Config terminal, lalu enter page yang 1 dan IP address 192.168.1.2, lalu 255.255.255.0, enter. Oke, lalu kita jalankan shutdown, enter, lalu kita exit, kita end instruction, lalu kita save. Oke. Coba kita cek dulu show line with a active show IP interface with. Nah, coba kita show interface film 192.168.1.2
255. Oke, coba kita pin 92 1 ping 192.168.1.1. Oke, sukses. Coba kita ping kebalikannya, yaitu dari switch satu. Ping 192.168.1.2. Oke, sudah. Kita coba MOTD-nya apakah sudah berhasil. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi bentuk fisikalnya seperti ini. Physical topologinya seperti ini. Bisa kita lihat ada meja dan ada rack, ada dua PC dan dua switch, dan logical topologinya seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita coba apakah sudah bisa dilihat. Oke, oke. Lihat sini saja. Slide. Oke, kita enter. Um, Coba kita show scanner OTD. Ini kita say show scanner MOTD. Oke, mungkin show running config include banner OTD. Oh maaf, kita coba yang di switch satu try. Kita coba switch satu dulu. Um, Show running config include banner OTD. Ini tidak bisa. Cuman
Mungkin kita coba set lagi. Oke, switch satu, um, config terminal, banner, NOT, agar lalu kita um, masukkan misalnya, um, misalnya saja kita gunakan siapapun yang mengakses terminal Pak izin bisa di titik dan diakhiri dengan pagar atau hashtag. Enter. Kita end dan kita copy running config start up con. Oke, kita coba. Hey, kita tunggu sebentar.
Oke, ternyata bisa kita lihat di sini, di bagian bawah. Oke, ternyata banner MOTD-nya harus entah bagaimana kita bisa lihat secara otomatis ketika kita open terminal atau CLI. Tapi yang pasti di sini bisa kita cek dengan show startup config dan kita scroll ke bawah dan ini adalah banner MOTD-nya atau message of the day. Oke, sekian saja untuk penjelasan dan presentasi dari tugas kali ini. Saya Samuel Rivaldo Menayang dengan NIM 220211060115 pamit undur diri dan terima kasih.